Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah ngaji rahimakumullah. Bertepatan tanggal 1 Rajab, marilah kita bersama-sama membaca doa bulan Rajab dengan harapan semoga hidup kita semakin berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mengaji faslun tentang istinja dengan batu. Faslun utawi iki iku fasal syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate cukupe sesuci al hajari nganggo watu. Samaniyatun iku ana 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin, ayyakuna yento ono apa sesuci bisalasati ahjarin iku tetep kelawan watu telu. Wa ayyangkol mahalu, wa ayyangkolan yento bersih al mahalu apa panggonane najis. Wa alla yajifan najisu lan yento ora garing an najisu apa najis. Wala yantakila lan ora pindah apa najis. Wala yatro alan ora anyar teko alaihi ing ngatasé najis akhoru apa najis kang weneh. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, wala yujawiza lan ora ngliwati ing lempengan safhatahu ing lempengan bokonge wong, wa hasyafatahu lan hasafae wong. Wala yusibahu maun, wala yusibahu lan ora ngenani ing najis maun apa banyu. Wa antakuna lan yento ono al ahjaru apa pira-pira watu tahiratan iku suci. Istinja menggunakan batu. Istinja ini adalah artinya membersihkan kotoran, al-mutahhirul mukhaffaf, yaitu membersihkan kotoran, yaitu kotoran yang tergolong dalam najis mutawasito atau najis sedang, contohnya pipis dan BAB, juga bisa kotoran binatang. Kita bersuci atau istinja dengan menggunakan batu ini kita lakukan sah, tapi ada beberapa syaratnya, ada 8 syarat, yaitu syarat yang pertama adalah kalau kita mau bersih atau bersuci dengan batu, yang pertama kita harus menyediakan 3 batu. Di dalam istinja menggunakan 3 batu, boleh juga 1 batu, tapi dengan syarat batu tersebut mempunyai 3 sisi. Ya, berarti kalau 3 sisi ini ada 3 sudut. Ya, dengan maksud ya kita dikatakan bersih dari najis dengan istinja menggunakan 3 batu. Ini caranya menggunakan membersihkan kotoran itu 3 kali. Yang pertama, batu yang pertama kita bersihkan. Terus kemudian menggunakan lagi yang kedua. Ketiga itu kalau batunya 3, tapi cukup 1 batu tapi harus mempunyai 3 sisi ya, atau 3 bagian. Di samping kita nanti menggunakan batu, ini ada juga kita istinja yang sepadan dengan menggunakan batu, yaitu menggunakan benda-benda yang sepadan dengan batu, yaitu bentuknya padat. Contohnya adalah kita kalau kita mencari batu tidak ada, kita membutuhkan istinja, tidak ada air dan tidak ada batu, kita bisa menggunakan istinja dengan kain, ya. Kemudian dengan pecahan batu bata. Atau misalnya kalau kita sedang berada di hotel yang kita temui, kita dapati, yaitu kita menggunakan tisu ya di kamar mandi model sekarang biasanya nggak ada air, nggak ada tempat bak mandi, tapi di situ disediakan tisu. Ini syaratnya tisunya harus bisa
meresap ya, meresap untuk membersihkan najis, tapi tidak lembek, harus padat ya. Kan ada tisu itu yang kadang kita gunakan sudah blubur ya, cepat blubur ya, itu yang kurang sah ya, tidak sah. Tapi tisu yang kita gunakan adalah padat ya, dan kering. Meskipun ya, satu gulung tisu saja langsung kita pakai untuk membersihkan kotoran, itu di tempat keluarnya kotoran tersebut langsung bersih, itu enggak sah. Harus menggunakan tahapan 3 kali. Jadi 3 tisu, 3 helai tisu ya. Usapan yang pertama ya, kita buang, kemudian masih ada sisa-sisa kotoran dengan batu ataupun tisu atau yang lain. Yang kedua kita bersihkan. Kemudian masih ada remang-remang, ini langsung yang ketiga ya, kita usapkan lagi benda yang kita gunakan untuk istinja. Kalau sekiranya kok ternyata belum begitu bersih ya, jenengan belum mantep, bisa menggunakan batu atau tisu yang keempat untuk membersihkannya ya. Kemudian lebih baik ya disunahkan, kalau sudah 4 kali dibersih lah, itu disunahkan kita yang kelima ganjil ya. Jadi 5 minimal istinja kita sah, suci kita bersih, itu harus ada 3 benda tadi, boleh batu, boleh tisu ya, boleh bata, tapi tidak boleh 1 kali, tapi harus 3 kali. Kalau 3 kali kurang cukup, bisa menggunakan 4 dan disunahkan 5. Kemudian syarat yang kedua, yang kedua adalah membersihkan tempat najis ya. Yang kedua syaratnya adalah wa ayyangqal mahal, wa ayyangqa yaitu membersihkan al mahalu, tempatnya najis. Nah, tempatnya najis ini berada biasanya di dubur maupun kubul nggih, jalan keluar kotoran baik kencing maupun BAB. Jadi kita mensucikannya atau membersihkan adalah di tempat keluarnya, yaitu di kelamin laki-laki ya, ataupun perempuan, yaitu bagian dubur ataupun kubul ya. Tidak usah saya jelaskan, ibu-ibu semuanya sudah connect ya kalau sudah bilang dubur sama kubur. Syarat yang ketiga adalah najis belum kering. Jadi najisnya itu belum kering, berarti masih basah ya. Allah ya jifan najisu, yaitu najis. Syarat yang ketiga, najisnya belum kering. Berarti kalau najisnya kering, sudah mengering ya, itu berarti kita menggunakan dengan air, tidak bisa menggunakan istinja dengan batu ataupun lainnya atau sejenis batu ya, yang tadi sah digunakan untuk istinja. Yang keempat, najis tersebut belum pindah dari tempat keluarnya okay. Jadi yang keempat adalah belum pindah, walayan takila, belum pindah ke tempat lain. Maksudnya di sini kita yang dikatakan tempat keluarnya najis itu kalau kita jongkok ya, kebuka. Kemudian kalau kita berdiri, dia akan menutup ya tempat keluarnya najis itu, bisa difahami ya. Jadi kalau misalnya najis kita ya, najis setelah kita BAB atau kencing, mohon maaf kalau kita sudah BAB ternyata jebret sampai ke paha. Nah ini dalam membersihkannya adalah dengan air, karena makanya kalau kita bepergian kok kayaknya tidak ada air dan kita akan beristinja dengan batu, maka kita akan berhati-hati menjaga agar najis tersebut tidak pindah kemana-mana, cukup berada di tempat keluarnya najis tersebut ya. Kemudian yang kelima adalah tempat istinja tidak terkena benda lain ya. Jadi yang kelima yaitu wala yatro'a alaihi akhoru, tidak terkena
najis yang baru, ya. Jadi tidak terkena najis yang baru. Misalnya ya najis yang akan kita bersihkan ya yang ada pada saat itu, misalnya kita pipis atau BAB, yaitu tidak ada tambahan lagi. Misalnya maksudnya tidak ada tambahan keceblokan kotoran binatang lainnya, ketambahan najis lainnya, selain pipis atau BAB. Kalau toh misalnya kecampuran keringat itu masih bisa dimakfu. Tapi kalau sudah kecampuran yang lainnya lah itu kita tidak bisa menggunakan najis. Jadi tidak bisa mengistinja dengan batu. Jadi kalau syaratnya istinja dengan batu tidak ada najis baru, ya. Yang keenam adalah wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, yaitu tidak melewati pantat, ya, tidak melewati bokong. Kalau kita istilah kita tidak melewati bokong. Najis tersebut tidak pindah tempat, tujuh tadi, ya, tidak melewati wala yujawiza sofhatahu wa syafatahu, tidak melewati bokong atau lempengan dan hasaf. Hasaf ini adalah penis kemaluan seorang laki-laki. Jadi menggunakan istinja batu ini, najis tersebut tidak berpindah tempat dari lubang kemaluan belakang atau pantat ataupun kemaluan di penis, ya, atau kemaluan depan. Tidak melampaui hasafah. Hasafah ini adalah yaitu tadi, ya, hasafah itu kalau kita kenalnya anak-anak bilangnya helm, ya. Tidak, ketika buang air kecil tidak melebihi dari helmnya atau hasafahnya laki-laki, dan tidak melampaui sofhah bila buang air besar. Nah, ini adalah batas menggunakan istinja batu. Kalau melebihi itu kita wajib menggunakan istinja menggunakan air. Yang ketujuh adalah wala yusibahu maun. Nah, wala yusibahu maun, najis tersebut tidak terkena air. Jadi ketika kita mengeluarkan najis, dengan syarat kita boleh menggunakan istinja batu kalau najis tersebut tidak terkena air. Kalau sudah terkena air atau lainnya, maka teruskanlah menggunakan air. Jadi ini sekali lagi, kalau kita berada di tempat umum dan di situ tidak ada air, maka ketika kita buang hajat, kita akan berhajat, harus berhati-hati agar kita sah nanti ketika istinja menggunakan batu ataupun benda lainnya seperti tisu dan kain. Yang kedelapan, kalau kita menggunakan batu ataupun tisu ataupun kain ataupun gentengan, batu dari genteng ataupun bata, wajib yang kedelapan syaratnya adalah wa antakunal ahjaru tohirotan, yaitu batu tersebut atau benda yang akan kita gunakan istinja tersebut tohirotan, harus suci. Nah, itu ibu-ibu jamaah ngaji, ya, bahasan kita tentang istinja. Ketika kita sudah istinja, maka disunahkan kita membaca doa istinja. Nah, bagaimana bunyi doa istinja? Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa ini bisa kita baca setelah kita bersuci atau membersihkan kotoran, setelah kita membersihkan kotoran kita sudah istinja, terakhir kita berdoa Allahumma hasin farji minal fawahishi wa dhahir qalbi minan nifaqi. Allahumma hasin farji, ya Allah, Allahumma ya Allah, hasin, bersihkanlah farjiku, farji atau kemaluannya, minal fawahisi, dari keburukan.
minal fawahisi sangking Allah, minal fawahisi dari keburukan, wadzohir dan bersihkanlah, wadzohir lan sucenono kolbi atiku, kolbi dan bersihkanlah hatiku minan nifaki sangking nifak, dan bersihkanlah hatiku dari nifak ya. Atau ya Allah, bersihkanlah farjiku, kemaluanku dari keburukan, dan bersihkan hatiku dari nifak atau kemunafikan. Allahumma hassin farji minal fawahish wa dhahir qalbi minan nifak. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa